BP2MI akan tetap melayani kepulangan PMI, sementara Kementerian Perhubungan menjelaskan bahwa mulai hari Senin tanggal 4 Mei akan memfasilitasi penyediaan angkutan udara, laut, dan darat untuk WNI yang kembali ke tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BNI, welcome back to my channel. Jakarta Liputan BMI dalam pelayanan kepulangan pekerja migran Indonesia atau PMI di masa pandemi ini, BP2MI menemui beberapa hambatan seperti adanya keterbatasan ketersediaan shelter, di mana shelter Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI di Tangerang hanya dapat menampung 25 orang saja. Hambatan lain adalah adanya pembatasan moda transportasi domestik, darat, laut, dan udara. Tetapi penerbangan internasional untuk repatriasi WNI termasuk PMI tetap dibuka. Hal tersebut dijelaskan Kepala BP2MI Bapak Beni Ramdhani dalam rapat koordinasi tingkat menteri terkait pergerakan WNI yang tiba kembali ke tanah air yang dilaksanakan melalui video conference pada hari Rabu 29 April. Menanggapi hal itu, Menteri Perhubungan Budi Karya menjelaskan bahwa mulai hari Senin tanggal 4 Mei, Kementerian Perhubungan akan memfasilitasi penyediaan angkutan udara, laut, dan darat untuk WNI yang kembali ke tanah air. Bapak Budi Karya juga menyarankan untuk memfokuskan kepulangan di 3 bandara, yaitu Bandara Kuala Namu, Bandara Kertajati, dan Bandara Ngurah Rai selama masa pandemi. Karena Jakarta merupakan epicentrum virus corona, maka tidak disarankan kepulangan melalui Bandara Soekarno-Hatta. Terlebih lagi, daerah asal PMI lebih dekat melalui Bandara Kertajati. Tetapi jika kepulangan PMI ada yang melalui Soekarno-Hatta, Kementerian Perhubungan juga menyediakan alat transportasi dengan kereta dan bis ke beberapa daerah asal yaitu Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya, serta untuk jalur laut difokuskan di Pelabuhan Batam. Dilansir dari Chef PMI Taiwan tanggal 30 April 2020, Bapak Beni menyampaikan bahwa BP2MI telah melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Kementerian Sosial melalui surat untuk meminta bantuan pemanfaatan RPTC atau Rumah Perlindungan Trauma Center untuk penampungan sementara bagi PMI yang kembali ke tanah air. BP2MI juga berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri melalui perwakilan RI di masing-masing negara penempatan untuk menginformasikan kedatangan PMI lebih awal sebelum tiba di Indonesia sehingga petugas BP2MI bisa menyiapkan pelayanan secara prima dan memberikan surat jalan kepada PMI agar dapat melanjutkan perjalanan ke daerah asal. Selain itu, BP2MI juga telah berkoordinasi dengan BNPB selaku Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 terkait bantuan koordinasi dalam rangka fasilitasi kepulangan PMI. So, buat sahabat PMI yang diharuskan untuk pulang ke Indonesia, nggak usah khawatir terkena calo penyedia travel yang menarik biaya mahal, karena mulai tanggal 4 Mei transportasi ke daerah masing-masing akan segera disediakan. Cuma Anda masih bisa ditunda kepulangannya, sangat lebih baik ditunda dulu sampai keadaan benar-benar membaik, guys. Oke, info selanjutnya, Jakarta CNN Indonesia Uni Emirat Arab mengirimkan 20 ton peralatan medis untuk membantu Indonesia menangani penyebaran COVID-19 di dalam negeri. Duta Besar Uni Emirat Arab untuk Indonesia, Abdullah Salim Al-Daher, menuturkan puluhan ton alat medis itu telah dikirimkan menggunakan pesawat dari Abu Dhabi dan tiba di Jakarta pada hari Selasa pada tanggal
28 April pagi. Bantuan ini mencerminkan dedikasi Uni Emirat Arab sebagai anggota aktif komunitas internasional dalam membantu memerangi pandemi ini. Bantuan hari ini merupakan yang paling besar jika dibandingkan dengan bantuan Uni Emirat Arab yang telah diberikan ke negara lain. Sementara itu, dalam jumpa pers yang sama, Sekretaris Utama BNPB Hermansyah mengatakan puluhan ton bantuan peralatan medis itu terdiri dari 100.000 APD, 500.000 sarung tangan, 50.000 masker medis, 30.000 sepatu ABD, dan 20.000 hand sanitizer. Menurut KBRI Abu Dhabi, sebaliknya Indonesia setuju dan akan memasok sayur-mayur dan buah-buahan segar ke Uni Emirat Arab dengan cara dibeli langsung oleh Uni Emirat Arab. Ini merupakan kerjasama yang baik dan saling menguntungkan serta merefleksikan kedekatan kedua negara. Bravo! Sekian untuk informasi hari ini. Terima kasih. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.